Menjadi seorang leader itu it's not about you. Oke. Yeah. It's not about me menjadi seorang leader. Tapi menjadi seorang leader itu it's about bagaimana aku bisa membantu people-people yang ada di bawah aku itu benar-benar menjadi excellent value creator. Salah satu cara untuk aku growing adalah aku mesti membuat orang lain growing, mendevelop orang untuk growing. Gak takut kesalip, Mas? Enggak, sama sekali. Kamu mau nyalip aku? Ayo balapan! Answer, podcast by Arya Noble. Halo semuanya, video ini kita buat dengan tetap mengikuti protokol kesehatan sebelumnya ya. So, happy watching! Transformational leader adalah ya salah satunya adalah leader yang berani untuk membuat perubahan. Breakthrough. Oke. Gitu. Leader yang berani buat perubahan. Oke, Mas. Nah, sebelum berani membuat satu berani dulu ya, kemudian leader yang tahu what kind of change yang harus dibuat. Oke. Jadi nggak cuma berani aja, tapi tahu. Lo berani, terus tiba-tiba lo nggak tahu. Iya, kemana-mana. Iya, kemana kan? Iya, kan? iya. Nah, jadi harus tahu itu kan. Oke, aku mau transform misalkan kemarin skopnya kecil lah HR itu ya. Aku mesti berani dulu. Kenapa? Proses untuk mengubah ini itu nggak gampang. Iya. Iya kan? Iya. I have to deal with many challenge. Nggak cuman people ya, tapi nggak cuman isu people, tapi ya beberapa part yang bisa jadi challenge gitu kan. Nah, tapi yang kedua adalah aku ngerti nggak sih sebenarnya ibaratnya aku bangun rumah yang aku mau bangun kayak apa? Iya. Oh. Perubahan macam-macam. Kalau kita sebagai leader cuma ngomong, iya kita mau berubah, tapi kita nggak pernah clearly define perubahan yang kita mau apa. Ya kamu bayangkan kalau aku nggak bisa clear define ke kamu gitu, El, kita mau berubah gini-gini ya. Terus kamu, ya kayak gimana mas? Kayak gimana ya El? Kamu sebagai tim aku mau tetap follow aku nggak? Ya, enggak sih. Gitu. Betul. Nah, padahal dia proses ini membutuhkan sinergi banyak pihak ya yang aku bilang tadi ya. Jadi memang dari sisi kita as a leader ya kita mesti harus bisa ya tadi ya punya keberanian dan harus clear tentang apa yang kita mau, what kind of perubahan yang mau kita mau tuju. Gitu. Terus kemudian yang ketiga ya kita share this spirit, this vision. Engage tim kita untuk bisa apa? Own the vision juga sama-sama dengan kita. Jadi jadikan apa yang jadi vision kita ini juga menjadi visionnya mereka. Kalau enggak, ya mereka akan merasa bahwa mereka cuma disuruh sama atasannya, sama leadernya. Gitu. Nah, inilah part dari kalau aku bilang ya tadi ya the crucial part dari this transformation ya. Kalau kita cuman memang aku banyak mengupasnya dari sisi leadershipnya ya El ya. Gitu. Oh oke. Wah, itu satu pertanyaan saya udah kejawab semua tuh Mas Radit sama Mas Radit. Oke. Nah, anyway Mas, kalau misalnya kayak gitu dari yang tadi Mas Radit bilang sebenarnya kita harus ganti seragam gitu. Terus udah gitu juga dari operational leader jadi transformational leader gitu. Nah, gimana untuk orang-orang yang sekarang gitu ya, untuk kita tahu kalau misalnya ya pasti di dalam sebuah organisasi nggak semuanya jadi leader. Ada juga jadi follower. Dan kalau dari Mas Radit sendiri ngelihatnya sebagai kalau misalnya follower itu apa yang harus follower punya gitu ya. Kalau tadi yang leader harus punya adalah dia ganti seragam gitu. Betul. Leading change gitu. Nah, kalau misalnya follower apa tuh Mas? Critical. Satu hal yang sama adalah ya kita harus punya purpose. Harus di-drive by purpose. Ya kan. Purpose untuk apa? Ya sama kayak tadi. Jadi mereka pun perlu tim kita itu juga perlu tahu sebenarnya reasonnya kenapa kita mau berubah, ya nggak? Why-nya apa gitu kan. Nah, sehingga kemudian yang aku bilang tadi dan mereka juga apakah mereka punya purpose yang sama? Ya kan. Apakah ketika mereka bekerja di Arya Noble ini, mereka juga punya keinginan dan willingness untuk terus melihat bahwa hasil kerja mereka ini create impact tuh yang lain. Ataukah selama ini misalkan mereka bekerjanya ya sebatas ya job desk aku ini
proses kerja di aku ini, SOP-nya ini aku akan follow ini tanpa mereka peduli sebenarnya next customer-nya mereka ini happy nggak dengan produknya mereka, value yang mereka create gitu. Nah, ini dulu sih, dan menurut aku ini apply to all level ya. Basic things-nya basic things-nya ini, nggak usah kita mikir bahwa gimana aku jadi seorang, misalkan teman-teman yang di staff ya, jadi seorang staff gimana aku bisa berkontribusi terhadap transformasi ini gitu ya. Ya nggak. Aku bilang start with the purpose. Start with purpose. Karena sama ya, kalau aku tadi ceritakan why kita mau berubah. Kan itu di drive by purpose. Bener ya? Betul. Sama ketika kita apapun pekerjaan kita, ketika kita misalkan ada di level staff gitu ya. Day to day biasanya kita begitu, ketika kita ini di drive by purpose, inilah yang akan terus menjadi trigger untuk kita selalu bertanya bahwa aku ini kerja, hasil kerja aku ini bermanfaat nggak buat next customer aku. Nah ini yang harus selalu ditanya. Nggak usah kayak muluk-muluk, dual transformation, kalian mesti lakukan, start with small things yang di drive by purpose, and then ketika kita ke-trigger itu, sampai level bawah pun akan selalu berpikir, iya ini, aduh customer aku banyak komplain, next customer aku banyak komplain gitu ya, masih mereka akan berpikir untuk apa? Memperbaiki kan, mengubah hal itu. Nggak usah mikirin yang big things-nya lah ya, small things-nya aja. Satu itu, dan prinsip yang kedua adalah trust. Oke. Apa tuh yang dimaksud dengan trust, Mas? Trust adalah gini. Trust ini menurut aku mengandung dua aspek ya. Satu responsibility, satu adalah faithfulness atau kesetiaan. Ya kan? Trust kenapa? Karena gini, ya aku paling gampang kasih contoh lah ya. Paling enak sekarang sama L gitu kan ya. Pada momen dimana aku ngomong dual transformation untuk SR, let's say ya. L udah lihat bentuknya belum? Bentuk jadinya, barang jadinya akan seperti, barang jadinya bener-bener udah lihat belum? Belum kan? Nah, tapi aku mesti harus bisa ngeyakinin kamu bahwa kamu itu mesti ikut sama aku untuk mewujudkan dual transformation di HR, misal. Iya nggak? Nah, pertanyaannya adalah aku trust sama kamu, terus ya kamu trust sama aku nggak? Gitu. Ya. Kamu bisa trust sama aku sebenarnya adalah ketika si leader ini bener-bener bisa kasih tahu kamu kan, satu balik yang tadi, kasih tahu kamu, kita tuh mau ke sini loh. Ya, kalau kamu ke sini, ya kita akan lihat satu hal yang lebih enak, misalkan gitu ya. Dan yang kedua, kamunya sendiri juga akan dapat benefit ketika kamu ini ke sini, gitu. Ya, jadi itu yang perlu dilakukan untuk ya bisa saling membangun trust. Jadi kalau aku tidak selalu as a leader, aku nggak pengen selalu ngomong cuman kayak kasih perintah gitu ya. Lakukan ini enggak. Tanpa aku mikirin sebenarnya benefitnya buat kamu apa, benefitnya buat tim aku apa, gitu. Gitu sih. Mas. Ya. Tadi trust tadi ya. Udah lama tapi ya itu ya kayaknya butuh 2 hari. Enggak cukup kalau 3 hari ya. Kayak 3 hari gitu. Makanya boleh kita bikin serial aja enggak sih Mas kalau kayak gitu? Boleh gitu kan. Basically aku suka share tentang leadership gitu loh. Makanya pas ini leadership gitu kan. Makanya bingungnya adalah mau ngomong sampai 30 menit gimana ceritanya. Iya. Tapi at least dapat sih Mas insight-insightnya gitu ya. Nah, anyway, aku ada pertanyaan lagi 1 sampai 2 pertanyaan lagi sih Mas. Terkait dengan kalau aku ngelihatnya karena aku tim Mas Radit ya gitu ya. Kan di sini pertanyaannya sebenarnya kapan sih Mas Radit menentukan kalau misalnya seseorang itu dipromote gitu ya. Seseorang tuh dipromote atau apakah Mas Radit melihatnya gitu. Karena aku lihat kayak Mas Radit cukup banyak gitu. Cukup banyak yang Mas Radit raise gitu yang Mas Radit angkat gitu dari beberapa teman-teman yang aku tahu juga di organisasi kita gitu. Nah, apa sih yang jadi pertimbangan utama Mas Radit gitu? Karena aku tahu kalau di Diamond Model seorang leader yang dikatakan leader yang berhasil itu adalah seorang leader builder, gitu. Di saat seorang leader mampu menciptakan next leader. Tapi aku pengen tahu dari perspektifnya Mas Radit, apa critical point buat Mas Radit yang menentukan kalau misalnya gue mau promote orang ini. Sebenarnya pertama itu sadar nggak sadar itu tuh dari akunya sendiri.
Dari Mas Radit. Maksudnya akunya sendiri gini, akunya juga pengen terus growing. Salah satu cara untuk aku growing adalah aku mesti membuat orang lain growing, mendevelop orang untuk growing. Gak takut kesalip, Mas? Enggak, sama sekali. Kamu mau nyalip aku? Ayo balapan. Mas Radit tidur jam 4, aku tidur jam 11. Susah Mas, GP jauh. Bukannya sombong ya, tapi ini kayak prinsip yang aku bilang bahwa gini ya, setiap orang itu growing pasti, kalau kita mau growing ya, stage-nya kan beda-beda ya. Ya. Kalau menurut aku di stage aku sekarang, salah satu yang bisa membuat aku growing adalah ketika aku mendevelop orang lain. Karena apa? Itu memacu aku untuk apa? Terus belajar, terus kayak cari hal-hal baru gitu kan, cari hal-hal baru untuk apa sebenarnya? Ya untuk ngebuktiin bahwa ya aku adalah leader yang kredibel yang memang bisa kalian percaya untuk ngebawa kalian bertumbuh juga. Gitu ya. Nah, jadi pertamanya dari situ dulu gitu loh. Kenapa? Karena kalau nggak begitu aku mau kayak ibaratnya cuman gini, besok kamu IDP ya, terus besok aku tinggal. Terus kamu bertumbuh sendiri, ya sama. Sebuah proses anak mau promosi itu kan proses ya. Nggak bisa dilakukan secara otomatis. Aku mimpi besok kamu promosi, nggak bisa. Harus dikerjakan. Nah, sehingga aku selalu percaya sama satu prinsip tentang leadership, terutama dalam membuat orang bertumbuh adalah adanya sinergi dari 3 faktor. Ya. Satu dari seed itu benihnya. Jadi memang kita ngelihat ya di kita selalu ngelihat kan, kita lihatnya secara potensinya lah gitu ya. Ada toolsnya juga yang bisa ngelihat itu. Benihnya ini seberapa hebat, seberapa bagus gitu kan. Terus yang kedua adalah farmernya. Nah, farmer ini aku misalnya leadernya. Nah, jadi aku juga harus melihat kalau aku sebagai farmer seberapa bisa aku ini mengerjakan benih ini. Iya enggak? Nah, dan yang ketiga kan faktor tentang field-nya. Lahannya. Dalam konteks ini ya organisasi area nobelnya. Ya aku mesti ikut berkontribusi untuk meng-create sebuah environment di area nobel di mana ya benih ini juga bisa ikut bertumbuh. Gitu. Jadi sinergi dari 3 part ini. Nah, kalau dilihat kok mau untuk kayak misalkan mengidentifikasi si A ini mau dipromosi segala macam gitu ya. Nah, sebenarnya buat aku ya pasti ada fit and propernya ya, udah pasti gitu ya. Dan yang kedua aku selalu akan melihatnya adalah ya willingness untuk setiap tim aku ini untuk terus bertumbuh. Gitu. Karena aku termasuk yang bahkan sebelum promosi aku udah start habis-habisan dulu. Ya enggak? Gitu kan. Sebelum, jangankan udah di proses promosi, sebelum, kenapa? Aku pengen ngelihat karakternya kayak di demo model ya, work quotient-nya gitu. Dan yang kedua adversity-nya gitu. Karena next level itu tuh nggak makin gampang gitu. Nah, tapi yang aku juga sudah bikin aku yakin, misalkan kayak case kamu lah gitu. Kenapa kemarin aku tuh yakin aku akan promote kamu gitu ya. Yang ketiga adalah ya tadi, akunya sendiri sebenarnya sudah punya plan. Gitu. Jadi kenapa? Ya aku yang sebagai farmer yang mesti ngerjain. L ini mesti aku kerjain bagian apanya dulu nih. Gitu loh. Iya nggak? Yang ini aku ngerjainnya gimana? Yang bagian ini aku ngerjain gimana? Kemarin misalkan ke yang lain, Petra, Wina gitu kan, yang kemarin baru dipromote juga gitu kan, Dea gitu. Nah, aku ngerjainnya bagian mana? Dan aku mesti ngelihat. Ini yang sebenarnya membuat aku kayak tadi aku bilang ya, oh kalau aku tahu aku mesti mensupport my team untuk mereka growing di bagian itu, berarti akunya juga harus kuat di bagian itu. Aku perlu belajar. Ini akhirnya memacu aku untuk ya udah belajar lagi gitu. Gitu. Dan buat aku salah satu prinsip tentang leadership adalah gini loh, menjadi seorang leader itu it's not about you. It's not about me menjadi seorang leader. Tapi menjadi seorang leader itu it's about bagaimana aku bisa membantu people yang ada di bawah aku itu benar-benar menjadi excellent value creator. Bertumbuh menjadi excellent value creator. Gitu. Kamu akan rasain gimana caranya jadi ngelihat leader di mana wow, dulu aku tuh ngelihat dia di level apa misalnya gitu ya, seperti apa, and then kemudian bisa growing, bisa bertumbuh sampai di stage tertentu gitu.
Dan kita tahu bahwa ini bukannya berjalan secara otomatis, tapi kita yang ikut mengerjakan itu. Benih itu nggak bisa dibeli dengan uang ya. Wow, ya, setuju Mas. Wah, sebenarnya pengen ngobrol banyak Mas Radit, pengen banget ngobrol. Next time, ya lah, lanjut lah ya, nanti Liv ya, episode berikutnya please dikunci untuk dibikin series mungkin sinetron 10 ya. Leadership Talk with Radit. Iya. Kita bikin acaranya itu ya. Nah, oke, Mas Radit, terakhir kali ya, karena waktunya kita juga terbatas gitu. Mungkin terkait dengan balik lagi ke transformasi gitu, terkait dengan leadership dan transformasi ini sendiri. Nah, buat Mas Radit ada pesan-pesan nggak Mas Radit untuk Arianer semua gitu ya, terkait dengan perubahan? Yes, kita tahu kita sekarang sedang berubah. Kalau aku ngelihat sebenarnya gini, ya aku ngelihatnya apa ya? Perubahan itu sekarang jadi sesuatu yang biasa Mas, gitu. Tapi kadang orang masih cengeng. Kalau aku ngelihatnya gitu, kayak ya kita udah biasa kok berubah. Zamannya new normal tuh itu tuh memang waktu itu kita cengeng banget gitu. Wah susah ini apa segala macam. Tapi sekarang dikit-dikit berubah gitu. Nah, apa namanya dari Mas Radit sendiri melihatnya ini untuk pesan untuk seluruh Arianers gitu ya terkait sama perubahan, terkait sebuah transformasi. Apa yang mau Mas Radit sampaikan Mas? Ya, yang simple yang pertama pasti open mind dulu. Gitu ya. Open mind. Kenapa? Kalau kita nggak open mind ya udah langsung diblok. Kita dengar kata kita berubah ya, otak kita langsung apa? Ngeblok. Kalau pacaran kamu berubah ya. Iya. Langsung blok gitu. Langsung blok. Iya. Oke. Bener kan. Jadi open mind. Open mind sehingga kemudian yang kedua adalah seek the truth. Ya enggak. Kita berubah maksudnya seek the truth itu apa gitu ya. Seek the truth adalah ya kita cari tahu, ya kan. Fakta-fakta yang menjadi dasar kenapa kita ini harus berubah. Dan yang kedua kita cari tahu apa ya? Hal-hal yang mungkin ya hal yang baik ya aku bisa bilang ya in general ya. Hal-hal yang baik yang dipikirkan oleh orang-orang yang memikirkan perubahan ini. Yang sebenarnya juga mau membawa kita semuanya juga getting better. Gitu. Ya enggak. Jadi yang pertama itu open mind, yang kedua seek the truth dulu, dan yang ketiga yang aku sudah bilang tadi trust. Dan yang keempat let's do it together. Oke. Gitu. Waduh, Mas, thank you so much Mas Radit. Ya. Mudah-mudahan podcast kita hari ini bisa didengerin sama seluruh Arianers atau orang-orang yang pada nonton podcastnya kita juga di YouTube channelnya kita. Pastinya harapannya supaya sebenarnya dari obrolan kita hari ini pasti akan ada insight gitu. Pasti akan ada insight, ada beberapa hal yang kita bisa sama-sama pelajari bahwa perubahan itu memang bukan sesuatu yang bisa dibilang nggak selalu menyenangkan gitu. Nggak selalu menyenangkan. Perubahan itu nggak selalu menyenangkan, tapi perubahan itu pasti terjadi. Dan kita harus dealing dengan perubahan itu ya Mas Radit. Tanpa perubahan kita nggak growing. Tanpa perubahan kita nggak growing gitu. Oke, paling itu aja. Thank you banget buat Mas Radit waktunya, waktu makan siangnya udah aku ambil. Thank you so much dan mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol bareng lagi di podcast kita kali ini. Oke, thank you. Bye. Jadi ada dia pemimpin, berarti ada yang dipimpin. Nah, yang dipimpin ini pasti akan bertanya, kalau aku punya pemimpin, aku mau diapain? Ya enggak? Atau aku mau dibawa kemana? Gitu. Jadi sebagai seorang leader, the first thing yang harus itu adalah you have to know what must be done. You have to know what must be done. Iya. Dan itu mesti di state clear bahwa ya kalau ya maksudnya ya tadi what must be done gitu. Jadi aku sekarang leadernya HR gitu ya. What must be done di HR? Aku masih bisa define. Gitu. Dan yang kedua adalah ngomongin tentang apa? The art ya. To making others mau lakukan what must be done ini. Kenapa? Yang bikin what must be done siapa? Aku. Tapi aku minta Olivia ikut sama-sama aku. Karena aku leader. Ya enggak? Ya enggak? Proses untuk membuat kalian mau ikut aku itulah art of leadership. Oke. Nah, so dari art of leadership ini bisa ngomongin tentang beberapa hal ya, kayak pertama makanya tadi misalkan di art of leadership akan ngomongin tentang apa sih, apa yang perlu dibangun untuk membuat
lu mau follow gua gitu ya. Ya, yang pertama adalah tadi ya, tetap yang namanya leader sama tim itu tetap ngomongnya adalah relationship. Ya sama lah kalau kita pacaran semuanya. Pertama yang menjadi fondasi kuat adalah trust. Dan trust ini nggak bisa dibangun seketika. Karena kalau tadi bilang trust ini ya responsibility, terus kemudian kesetiaan. Responsibility as a leader, aku mesti bisa nunjukin bahwa aku responsible terhadap apapun yang El lakukan. Gitu. Walaupun itu salah, aku marahin yes, tapi aku akan nggak bilang bahwa kamu gini. It's my responsibility. Ketika anak buah kita tahu bahwa atasan kita itu fully responsible terhadap dia, itulah yang membuat trustnya dia naik. Gitu. Ya. Dan kedua, ketika trust itu udah kebangun, yang kedua adalah keterbukaan. Gitu. Ketika ngomong keterbukaan apa? Di momen itulah relationship-nya udah lebih naik tingkat, di mana akhirnya aku bisa ngomong fakta-fakta. Jadi ya kayak misalkan kayak sama El lah, aku bisa ngomong kamu tuh kurangnya di sini, kamu kurangnya di sini, kamu kurangnya di sini. Aku bisa kasih feedback, the brutal fact tentang fakta. Demikian juga El, dia bisa ngomong Mas Adi itu sebagai leader aku tuh begini. Mestinya nggak begini. Kenapa? Udah ada trust. Dan sebenarnya kita bisa saling terbuka. Gitu. Nah itu adalah the art, sehingga akhirnya ketika ini udah kebangun, yang ketiga tuh sebenarnya ngomong tentang intimacy. Ya kan? Intimacy itu ya udah. Ayo kita sama-sama jalan sama-sama untuk mencapai yang tadi udah ditentukan tadi. Buat mas bidannya ini kita raih sama-sama ya. Jadi ya kalian bayangkan ketika kalian lihat nanti mungkin yang teman-teman masih kuliah gitu ya, ketika kalian nanti kerja punya atasan, tiba-tiba kalian nanya, ibu bapak kita mau kemana ya gitu, terus tiba-tiba nggak, ya udah kamu kerjain aja bagian kamu mau nggak kamu kerjain tanpa kamu tahu, kenapa sih gue ngerjain itu buat apa, mau dibawa kemana gitu. Iya nggak? Jadi ya itu yang aku bilang tadi itu sebenarnya how a leader ini mengengage timnya dengan apa ya tadi ya, dengan purpose, dengan vision, dengan tadi ya clarity of direction. Gitu sih. Ini yang dalam konteks dual transformation mestinya ini juga harusnya yang terjadi begitu kan. Jadi mesti ngelihat tim di bawah ini clear enough nggak? Mereka merasa direction dual transformation ini clear enough nggak? Nah kalau nggak clear, ketika ini udah clear enough, baru tahap keduanya di artnya gimana?